Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah di mengawali kuliah setelah liburan hari raya. Semoga bisa fresh kembali setelah kita 1 bulan kita dihadapkan pada tantangan ibadah, khususnya yang beragama Islam, berpuasa, menahan diri, menahan nafsu. Semoga di bulan suci ini, bulan yang penuh berkah ini, kita diberikan kekuatan, kesempatan untuk terus dan terus belajar, ya. Melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah proses legislatif. Mungkin di pertemuan terakhir kita membahas tentang kelembagaan atau sistem legislatif dalam sistem politik di negara kita. Tentunya kalau kita ingat bahwa negara kita adalah penganut demokrasi, yaitu demokrasi keterwakilan. Yang ini juga tercantum dalam Pancasila sila keempat. Ya, kalau Anda cermati dan Anda pahami bahwa proses pembuatan kebijakan, proses buat regulasi negeri kita ini melalui jalur keterwakilan, melalui jalur atau lembaga-lembaga yang disepakati secara konstitusi, ya, untuk menjadikan media atau alat untuk membuat sebuah kebijakan yang nantinya bisa dijalankan oleh negara maupun pemerintah. Maka di pertemuan kemarin kita membahas tentang bagaimana teori keterwakilan itu ada dan bagaimana sejarahnya, ya, bahwa konsep perwakilan politik itu seperti apa. Mungkin banyak fenomena yang terjadi, mungkin ada di kemarin juga di akhir-akhir bulan Ramadan itu juga banyak mengikuti aksi. Tentunya mungkin ada yang aktif di organisasi ormek atau apa, ikut mengikuti proses konstitusi, adanya sebuah pengesahan sebuah rancangan undang-undang tentang TNI dan Polri. Itu yang menjadi isu nasional, khususnya bagian dari mahasiswa yang kemarin juga ikut menyuarakan terhadap aspirasi masyarakat atau bisa juga kepentingan negara dan bangsa. Dan kita juga punya dinamika kenegaraan pemerintahan di negeri kita yang mungkin ada trauma-trauma secara politis, keterlibatan antara TNI dan Polri dalam kehidupan bernegara kita. Tentunya bukan berarti itu salah atau benar, tetapi melihat situasi dan kondisi yang ada. Tetapi mungkin yang dipersoalkan adik-adik mahasiswa itu adalah terkait dengan porsi dan tupoksinya. Mungkin ranahnya TNI dan Polri itu di yudikatif, ya, di penegakan hukum, pertahanan dan keamanan, bukan berarti terlibat di dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. Itu yang menjadi trauma politik, karena kita tahu bahwa di era Orde Baru itu kekuatan TNI Polri menjadi kekuatan yang dominan dalam proses kebijakan politik di negara kita, dan proses perwakilannya juga menjadi persoalan ketika itu. Dan TNI bisa mendominasi kekuatan sebagai alat kekuasaan untuk menekan masyarakat untuk tidak beraspirasi, untuk menjaga stabilitas dan sebagainya. Mungkin ketika itu juga benar di awal-awal, tapi di akhir-akhir akhirnya itu menjadi sesuatu yang tidak pas, tidak pada tempatnya, ya, sehingga itu menjadikan atau resolusi ketika itu di zaman era Presiden Abdurrahman Wahid, dicabutlah dulu fungsi ABRI, fungsi TNI dan Polri atau pemisahan antara TNI dan Polri, dan dikembalikan lagi posisinya TNI dan Polri pada posisinya masing-masing. Nah, di tahun ini mencoba direformasi, artinya ditinjau ulang bagaimana peran TNI dan Polri ini dalam pemerintahan maupun dalam tentunya tidak mengabaikan kepentingan hak masyarakat sipil sebagai pemegang atau pemilik negara. Mereka TNI Polri itu adalah alat negara, ya, bukan pemilik.
Itu yang menjadi catatan bagi adik-adik, mahasiswa dan masyarakat sehingga jangan sampai terulang kembali. Tetapi juga kita tidak perlu antipati terhadap TNI Polri, karena selama ini jiwa patriotisme, nasionalisme bahkan itu lebih efektif mereka yang ya mungkin kondisi masyarakat yang beda. Yo nek biyen rek zamane TNI Polri masyarakat ketika ono kejadian awal ditilang nate motor tok gak wani. Lah kalau sekarang bahkan Polri pun jangan apa ini istilahnya jangan takut dengan video masyarakat rekam masyarakat, malah disuruh merekam. Pimpinan kita di pusat malah suruh merekam. Jika ada oknum di bawah penegak hukum silakan direkam. Bahkan sekarang itu menjadi isu dan menjadi isu globalisasi dan era teknologi sekarang, justice penegakan hukum itu lebih cepat ketika itu. Banyak kasus-kasus yang melibatkan oknum itu lebih cepat disikapi oleh pemerintah pusat ketika itu viral. Hari ini ada berita viral tetapi sudah nggak viral lagi. Contohnya apa? Di sebelum Ramadan kita teringat nggak kasus tenggelamnya atau terseret ombak siswa SMP 2, SMP 7. Hari ini kemarin ada kasus yang sama tetapi belum viral. Tapi mungkin sudah ada viral yang kemarin sampai tingkat Kapolri, tingkat Presiden, sampai Kementerian Pendidikan menginstruksikan berikan edaran untuk tidak ada ekskursus. Tetapi kemarin ada santri dari pondok pesantren Amatul Ummah yang hari ini termasuk notabene adalah pondok pesantren dari bupati kita. Nah, yang bilang 3 belum ditemukan. Kejadiannya memang bukan program sekolah, tapi anak-anak sendiri yang melakukan kegiatan refreshing atau apa ke pantai Balai Kambang. Tapi itu kan sebenarnya kemarin sudah menjadi isu nasional. Bahkan di pemerintah itu menjadi kebijakan daerah untuk melarang sekolah melakukan kegiatan ekskursi di luar. Nah, itu salah satu kebijakan karena ada berita viral. Keterwakilan inilah yang menjadikan ya memang untuk menjadikan kebijakan atau keputusan dalam proses regulasi harus ada pertimbangan secara umum. Tetapi hari ini yang mungkin ketika adik-adik Anda baca nggak di grup ilmu pemerintahan kemarin mahasiswa yang tribalisme, bahwa kasus itu fakta empirik dan fakta media sosial menjadi pertimbangan dalam proses nasional. Bahkan dalam penegakan hukum pun itu menjadi tolak ukur. Padahal fakta hukumnya belum tentu. Banyak buzzer, banyak itu sehingga itu bisa mempengaruhi. Oke, itulah mungkin realitas kondisi adik-adik sekarang. Saya nggak tahu nanti 5 tahun setelah adik-adik lulus nanti negara kita seperti apa. Tetapi paling tidak dinamika proses legislasi di negeri kita itu juga mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan zaman sekarang. Mungkin ketika difungsi diterapkan pada era akhir pasca Orde Baru tidak tepat, tetapi di era reformasi ekonomi berubah. Tapi setelah hak masyarakat sipil diberikan kebebasan secara bebas, akhirnya masyarakat banyak organisasi-organisasi yang menjadikan kebebasan untuk berpendapat dan itu menjadi tidak terkontrol. Dan banyak masyarakat juga tidak sipil. Kita tidak sepenuhnya menyalahkan masyarakat sipil, masyarakat militer, tetapi bagaimana negara kita bisa berjalan sesuai dengan yang ada, sesuai dengan yang ada dan situasi sekarang, sehingga perlu juga apa salahnya seorang TNI juga menjadi pimpinan.
kita tahu bahwa pengalaman sejarah kepemimpinan negeri kita hanya berapa orang. Kita bahkan yang kalau Anda lihat berapa sih pemimpin di negeri kita yang orang sipil, banyak orang, mulai terakhir ini Pak Prabowo orang militer, Jokowi orang sipil, SBY orang militer ya. Setelah sebelumnya siapa? Megawati ya, Gus Dur orang sipil, Pak Harto orang militer. Terkadang orang-orang juga benci terhadap Orde Baru, tapi juga kangen terhadap Orde. Dia menganggap masih enak zamanku toh, ya itu ya apa maksudnya? Padahal dia benci sekali arek demo, karena dulu itu banyak dikendalikan oleh itulah sejarah. Kita tidak bahas secara politik, tetapi proses dinamika kebijakan, dinamika legislasi kita yang dulu mungkin ada fraksi ABRI DAI, yang sekarang mungkin tidak ada fraksinya, tetapi yang menduduki jabatan-jabatan politis banyak TNI aktif, sehingga dia punya pasukan, dia punya kekuatan secara komando militer. Ini dinamika, tapi kita sudah selanjutnya ada bisa mencari informasi, bahkan mungkin menjadi bahan kajian sehingga ini menjadi pertimbangan. Jangan asal akhir, jangan anda jangan mahasiswa menjadi mahasiswa. Nah ini ada fenomena baru bahwa gerakan mahasiswa itu bukan gerakan mahasiswa yang murni, tetapi mahasiswa. Ya, apa nih mahasiswa? Jadi ada yang nanai, ada yang menggerakkan. Itu yang nggak benar. Tetapi adik-adik sebagai kaum akademisi yang tahu tentang arah dan kebijakan boleh. Ini anak-anak fisip sih wajar ya. Karena yang dikaji itu gitu ya. Jadi Anda mungkin mengkritisi tentang bagaimana gerakan-gerakan atau proses legislasi yang kita terjadi di negeri kita juga perlu dicermati. Anda boleh mempertanyakan yang Anda kritisi adalah kenapa kita sudah punya gedung DPRD yang megah dan fasilitas keamanan dan sebagainya, kok rapatnya di hotel. Nah, katanya efisiensi, lah itu yang perlu Anda kritisi sekarang. Kalau memang kondisinya ya harus prihatin dong. Prihatin ya, tambah mewah-mewah. Nah, oke. Itu gambaran tentang ilmunya. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang lokus dan fokus. Apa sih yang menjadikan fokus kajian daripada legislasi itu apa ini? Jadi fokus kita adalah di dalam pembahasan atau kajian itu adalah mempelajari tentang legislasi, proses dan teknik perundangan, cara kerja dari ini sampai menisah tadi anggota legislasi. Nah, sehingga tahu mekanisme. Itu salah satu fenomena yang terjadi. Kenapa pembahasan gedung itu, ya persoalan tempat sebenarnya nggak jadi masalah, tetapi ketika ngomong efektivitas anggaran, kepedulian dan kondisi bangsa, mestinya ya kalau oke. Melihat perkembangan bahwa proses legislasi ini pengetahuan tentang perundang-undangan oleh seorang ahli misalnya Bernard N. mendefinisikan bahwa suatu yang disiplin umum interdisipliner tentang perbuatan peraturan negara. Pendapat ini juga didukung oleh Werner atau Peter Noll juga dia. Proses legislatif itu adalah ilmu-ilmu lain yang juga tergabung di situ. Koyok-koyoknya ilmu hukum, ya. Ilmu sosial juga. Karena apa? Mungkin ilmu sosial itu materialnya. Kalau Anda ingat ketika Anda belajar ilmu hukum, itu ada material, objeknya apa? Perkara objek dan ini bisa dimainkan bagi kelompok-kelompok ideologi kapitalisme, ideologi liberalisme, ideologi sosialisme ini saling bertentangan atau
berlomba atau tarik ulur dalam kekuatan. Sing kapitalisme industrialisasi, bagaimana kebijakan itu bisa memberikan keuntungan secara ekonomis. Kayak kapitalisme, industrialisasi. Jadi ketika dia punya payung hukum, produk hukum yang melindungi, akhirnya apa? Ya mereka bisa bekerja di luar tupoksi utamanya. Gitu. Ono efek daripada kebijakan atau peraturan undang-undangan yang dibuat itu. Maka inilah yang menjadikan fokus kajian kita untuk memahami tentang itu. Ya, jadi pengetahuan perundang di sini artinya bahwa secara dogmatis hukum koyo, tetapi yang dibahas di dalam peraturan undang-undang ini bisa macam-macam gitu loh. Sehingga ini bisa dikatakan interdisipliner. Makanya kalau Anda orang mahasiswa pemerintahan itu yo kudu ngerti hukum, kudu ngerti ilmu sosial gitu. Walaupun bukan ahli spesialisnya di situ, tetapi paling tidak ada yang memahami itu. Sehingga ketika ada pembahasan tentang sosial budaya, Anda bisa ya paling tidak apa ya, prosedurnya, tahapannya, sistematikanya itu harus ada. Walaupun substansinya tetap sama halnya seperti handphone Anda. Merek apapun, saya kira kontennya, aplikasinya sama. Tapi isinya itu tergantung kepada passionnya masing-masing. DP-nya bisa juga berbeda. Ya sama-sama WhatsApp Pak, tapi mungkin WhatsApp bisnis, ada WhatsApp yang kelompok grupnya di situ mungkin karena Anda senang di grup apa ya, tapi isinya itu sih. Mungkin kalau ada adik punya grup model apa, Anda bisa terbaca di situ. Misalnya kalau Anda baca grup WA saya, ya Pak, grup semen organisasi ormas keagamaan dan LSM dan politik, ya mungkin karena bidang saya di situ. Mungkin kalau ada adik di bidang ekonomi, bisa juga kelompok UMKM, pengusaha muda, pengusaha yang tidak sebagainya, mungkin bisa juga mengikuti. Atau mungkin kelompok-kelompok hedonis. Sekarang kan ada di WhatsApp itu yang namanya jaringan apa, kelompok apa. Nah, begitu juga kata kita. Oke. Selanjutnya terkait dengan ilmu pengetahuan perundang-undangan seperti yang disampaikan oleh Burhan Graham, bahwa teori perundang-undangan yaitu bersifat kognitif, artinya berusaha untuk mencari kejelasan dari makna atau pengertian-pengertian yang ada. Karena ini terkait dengan kekuatan hukum, right? Ketika itu menjadi kebijakan publik, ketika itu menjadi undang-undang, maka setiap warga negara, baik presiden maupun rakyat jelata atau apapun lah, itu harus tunduk dan patuh terhadap. Makanya supremasi kelembagaan negara kita tertinggi adalah supremasi hukum. Kalau dulu mungkin MPR, kalau kerajaan ya kaisar atau raja. Tapi kalau negara kita kan dengan demokrasi, maka hukum yang supremasi hukum yang menjadi hukum tertinggi di negara kita. Bukan presiden, bukan ketua DPR, bukan ketua MPR, tetapi undang-undang atau supremasi hukum. Bisa juga undang-undang dasar, sila, undang-undang, itu yang menjadi tertinggi. Sehingga ketika memahami seperti itu, maka kita juga harus mencari kejelasan undang-undang itu. Di dalam ilmu perundang-undangan itu bersifat normatif, artinya juga membahas tentang perbuatan-perbuatan peraturan negara. Artinya di sini bagaimana negara ini dijalankan, karena apalagi di negara kita ini masyarakatnya sangat pluralis, pulau-pulau, kewilayahan, sehingga mereka punya adat istiadat, kekuatan masyarakat yang berbeda-beda. Nah, terus masuk kita harus menyesuaikan. Nah, misalnya budaya suku di Indonesia ada 100, kok harus ada 100 undang-undang, kan tidak mungkin. Dan negara kita adalah terbentuk dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Mungkin undang-undang itu tidak harus sama atau bisa diterima oleh suku tertentu, tetapi ketika ini menjadi kebijakan negara harus diikuti oleh semua suku bangsa yang ada di negara kita. Walaupun mungkin ada teknik atau mekanisme implementasi di dalam sebuah undang-undang. Ada undang-undang otonomi daerah sehingga daerah itu juga yo rek iso Pak disetarakan sama seperti undang-undang, maka ada undang-undang di bawahnya, ada peraturan di Perpres, ada peraturan menteri, ada peraturan daerah, ada peraturan Perdes. Itu nanti ada hierarki peraturan perundangan yang mungkin menjadi jadi kebijakan secara umum seperti apa? Ya seperti negara kita. Yang tertinggi adalah Pancasila. Nah, Pancasila itu mek piro rek? Mek 5 kalimat. Terus dijabar maneh nang ngene undang-undang dasar. Pirang pasal? Enggak ono 50. Mari ngono dijabarkan ke seluruh bidang-bidang hajat hidup masyarakat. Berapa undang-undang di negeri kita? Undang-undang apa sih ono? Tapi produk-produk besarnya adalah ada kolek sosbud, ada bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, kesehatan. Ngomong pendidikan mungkin macam-macam. Peraturan pendidikan dasar, makanya sekarang itu ada kementerian dasar. Jadi menteri yang ngurusi pendidikan sekolah mulai SMA sampai TK. Yang perguruan tinggi ada kementerian sendiri. Artinya ketika itu ada kementerian sendiri berarti ada undang-undang sendiri. Kalau dulu mungkin bisa jadi satu Kemendikbud. Ya. Kalau sekarang kan beda. Sekarang itu kan Kemendikristek Sains. Itu kalau itu contohnya. Nah, tapi yang kita pelajari di sini adalah bagaimana sih undang-undang itu dibagi atau kita pahami bahwa ada 3 sub bagian di dalam perundang-undangan itu. Pertama yang perlu kita pahami karena ini kajiannya terkait dengan konsiderisasi, maka yang pertama itu adalah bagaimana proses perundang-undangannya itu muncul. Mungkin di dalam teori kajian itu ada yang namanya inisiasi. Ya. Ada juga metode perundang-undangan, ada perpu, ada undang-undang, ada peraturan yang dibahas sama eksekutif, ada yang inisiatifnya dari presiden atau eksekutif, ada yang inisiatifnya dari legislasi, sebagainya. Kemudian juga ada namanya teknik perundang-undangan. Ini yang paling kita tahu. Di dalam ilmu pengetahuan perundang-undangan menurut Gardner, sebuah penelitian bahwa kenyataan hukum itu membahas tentang undang-undang, pembentukan undang-undang dan pembentukan undang-undang. Jadi di dalam undang hukum, ilmu hukum itu juga ada teori ini. Ada kebijakan yang berlaku surut, ada berlek, derogasi. Di dalam ilmu undang-undangan juga ada bagian-bagian ilmu politik hukum yang didasarkan pada pengalaman hukum serta merupakan petunjuk di dalam pembentukan hukum. Jadi hukum itu juga tidak lepas dari politik. Apa maneh sistem kita ada keterwakilan bahwa anggota legislatif itu didominasi atau tidak ada dominasi kelompok atau partai tertentu, tapi koalisi merah putih, ada yang hijau kuning, pelangi dan sebagainya, atau ada koalisi, sehingga aspirasi yang mempengaruhi di dalam pembentukan undang-undang atau proses legislasi itu juga dinamis. Makanya ada koalisi besar, ada koalisi, mungkin kalau dibedakan ada koalisi pro pemerintah, ada yang tidak pro pemerintah. Artinya kalau di dalam politik, ilmu politik ada yang koalisi, ada yang oposisi. Nah, ini akan mempengaruhi tali ulur dalam proses
perundang-undangan. Ya, itu yang terjadi. Kemudian dalam ilmu perundang-undangan ini juga dibagi menjadi ada teknik perundang-undangan yang namanya struktur. Jadi kalau kita istilahnya teknik perundang-undangan itu bicara struktur. Kalau bicara struktur berarti bagaimana susunan atau nomenklaturnya. Artinya ada peraturan itu tidak boleh melanggar undang-undang di atasnya. Ada undang-undang kok melanggar Pancasila, ya tidak boleh. Atau ada peraturan menteri kok tidak sesuai dengan undang-undang, ya tidak boleh. Artinya peraturan di bawahnya itu harus punya rujukan, punya cantolan, punya nomenklatur di atasnya. Misalnya, loh, ini Kementerian Sosial kok bisa saja memberikan makan siang gratis pada lansia. Itu dasar hukumnya apa? Kalau kita baca Undang-Undang Dasar, ada pasal 33 Pak, masyarakat miskin dan terlantar menjadi kewenangan negara. Jadi mereka yang miskin, yang lantar itu kebutuhan hidupnya dipenuhi harus diurusi negara. Salah satunya yang diterapkan oleh Dinas Kementerian Sosial memberikan makan siang gratis kepada lansia. Nah, itu contoh implementasi struktur. Kemudian kalau kita bicara tentang metode perundang-undangan itu berarti kita bicara tentang cara kerjanya. Jadi ada yang undang-undang itu berlaku secara nasional. Tapi seluruh masyarakat Indonesia. Ada yang peraturan kementerian berarti di bidang itu. Misalnya di bidang pendidikan berarti mereka-mereka yang berada di wilayah kepentingan kependidikan itulah yang melaksanakan undang-undang kependidikan. Itu bagaimana mekanismenya, kekuatan hukumnya, ya koordinasinya. Nah, itu urusan mereka. Kemudian yang ketiga ada analitik perundang-undangan, berarti ini terkait dengan makna. Misalnya terkait di Undang-Undang Dasar kita ada kebebasan masyarakat untuk berpendapat dan berkelompok. Artinya nek sampean pahami itu kan berarti masyarakat udah sembuh kali gak apa-apa. Tapi di aturan di bawahnya mungkin ya boleh Anda berkelompok, berserikat, menyuarakan pendapat, tetapi ada aturan. Kalau Anda mengatasnamakan rakyat yang mana? Kalau Anda ingin pengaruh kebijakan negara, yo masuk onang ini partai politik, karena sistem politik kita adalah sistem keterwakilan, bukan secara individu, bukan kepentingannya Yunda, tapi kepentingan masyarakat harus melalui jalur-jalur atau pemaknaan politik. Terkait dengan teknik perundang-undangan, ini juga terkait yang intinya adalah bagaimana ragam bahasa dan strategi istilah bahasa hukumnya. Ya, jadi kalau kita bicara teknik berarti strukturnya, kalau kita bicara metode undang-undang itu berarti kita bicara cara kerjanya. Undang-undang itu diberlakukan di wilayah. Kalau kita bicara analisisnya berarti kita bicara tentang maknanya. Kalau kita bicara teknik taktik perundang-undangan berarti ragam bahasanya, istilah-istilah yang digunakan di dalam. Kemudian ada tahap-tahap proses perundang-undangan. Ya, mungkin secara umum sudah disampaikan, tetapi ini nanti kita adik bisa mencari lebih jauh atau bisa juga ada bisa studi konstitusi, studi ekskursus ke DPRD boleh. Jadi tahapan-tahapan dalam pembuatan undang-undang itu ada persiapan. Pertama harus ada rancangan undang-undang. Rancangan undang-undang ini yang biasanya disebut dengan naskah akademik. Naskah akademik ini biasanya hasil penelitian, hasil jurisprudensi, artinya keputusan atau kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, dan itu harus perlu ada peraturan perundang.
Berarti kasus kenapa kok diatur, kenapa undang-undang TNI diatur? Ya mungkin karena banyak fenomena yang terjadi di negara kita atau di pemerintahan, banyak partai coklat hijau. Jadi dia tidak ikut konstelasi pemilu, tetapi dia bisa menduduki jabatan-jabatan penting di dalam pemerintahan maupun ada yang jadi duta besar, ada yang jadi menteri, ada yang jadi staf sus. Itu kan banyak. Apalagi presidennya mantan, yang tentunya dia nyaman dengan tim-timnya. Siapa timnya? Ya konco-konconya. Anda nggak mungkin, misalnya kalau Anda punya proyek kegiatan atau Anda punya produk, mungkin Anda yang Anda hubungi adalah orang-orang terdekat kalian. Siapa? Bisa juga saudara, teman kalian. Masa awakmu langsung ngomong dia, nggak mungkin. Atau mungkin Anda ketika punya pacar, punya inceran, sopo sing kok cak diskusi di sini. Maksud diskusi nang ngene wong liya. Nggak mungkin. Paling kok penting banget ya diskusi pada keluarga dulu. Atau nek awakmu hanya bermain-main, hanya bermakunya, ya paling diskusi sampai besti mutok wis ngerti ya. Cara curhatmu gitu. Mungkin langsung curhat nang ibumu. Bu aku loh gitu ngene. Mana sampai paling nek wis matengan ae. Ya wis positif atau mendekati 75% baru ngomong ya. Atau bisa juga wis kebablasan 125%. Baru sampean sama. Tapi sejane luwih amane ya mulai dari 25% ya ngomong nang ibumu. Selain kamu oleh restu ya dimodali barang ya paling enggak ya difasilitasi kalau memang dia tepat. Kalau nggak tepat langsung dekat sama ibu kamu. Aja nduk, sampean fokus kuliah dulu. Sampean kok nek semester 4 wis pacaran, wayang garap skripsi putus pacar. Gak kegarap skripsi sampean ini. Ini banyak pengalaman senior-senior kalian. Ya, ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil yang ngono. Semester itu sama hari ini KKN nikahan rek. Ada garap skripsi ini bareng-bareng mbak bojone. Jadi kalau wisuda itu selain dapat gelar sarjana juga dapat dia yo. Tapi ada juga kakak senior kalian yang setempat sepacaran, mari KKN putus, akhirnya wis males gak kuliah, dikon ngajono proposal gak ngajono gara-gara putus wis pacaran. Ada itu, seperti itu. Nah, Anda harus skala prioritas, walaupun mungkin Pak urusannya ada, tekani urusan cinta saya juga nggak tahu. Moro-moro yo, ya tunggu, kasih ngojo ya. Kita harus berpikir secara objektif. Maka dulu, jadi kita kembali lah. Di dalam pembuatan undang-undang itu harus ada penelitian. Naskah akademik ini biasanya dihasilkan dari hasil penelitian. Jadi ada pengetahuan. Oh itu undang-undang ini diterapkan jadi ini karena pengalaman di sini seperti ini. Ada riset yang mengatakan bahwa misalnya terkait dengan kenapa sih Pak kok misalnya undang-undang tentang pemilu. Kenapa syarat untuk menjadi calon presiden harus didukung 25% suara hasil pemilu atau kursi di lembaga legislatif? Wah, sampai nggak setuju. Wah, berarti itu kan membatasi hak. Berarti kita setiap warga negara nggak punya hak kalau punya. Terus yang kedua apa? Kosnya tinggi Pak. Karena untuk mencapai 20% itu saya harus minta rekom beberapa partai.
untuk mencapai 25% di kursi lembaga legislasi. Nah itu partainya banyak, nyarinya sekian-sekian, yang tinggi Pak. Akhirnya diturunkan, itu gak demokratis, setiap akan turun. Wes tak dono. Sekarang kan ambang batasnya sangat, mungkin bahkan tidak ada. Jadi siapapun nanti, kalaupun dia di legislasi itu hanya punya 2%, dia bisa mencalonkan. Nah itu kan butuh riset, butuh pengalaman, sehingga itu perlu penetapan. Ojo ngono lah. Nek gak ono syarat ngono, lak sapa ae kok calon presidennya jadi 200 ya apa le milih. Nanti kalau dia menang dan tidak punya dukungan di legislatif, bagaimana efektivitas pemerintahannya? Ketika rapat anggaran misalnya, karena itu biar calonnya, akhirnya gak didukung, cancel barang jadi alot-alot ya, yang politik. Oke, itu terkait. Nah itu adalah pengalaman empirik yang perlu ada riset, perlu ada pengkajian. Oke lah, jangan tinggi-tinggi juga jangan rendah-rendah. Artinya juga kita berpikir efisiensi, efektivitas, stabilitas dan sebagainya. Ini juga menjadi pertimbangan. Maka ini hasil dari ini hasil bersih. Kemudian yang kedua, tahap-tahap dalam proses undang-undang itu ada penetapan. Ketika peraturan itu sudah disahkan itu seperti apa? Selama ini ada, kalau penetapan berarti dikedok bahasa hukumnya, ditetapkan. Tapi siapa yang mengesahkan? Nah, apakah disahkan dulu baru ditetapkan atau ditetapkan dulu baru masih sampai pacaran masuk ngomong ya? Masuk ditetapkan dhisik baru disanakari. Apa di sana dhisik baru ditetapkan? Milih di sana ya. Nah, artinya apa? Sampai meteng dhisik baru di nikahno, apa nikah dhisik baru? Nah, ya apa nih ngono? Perkawinan dulu, kawin dulu baru nikah atau nikah dulu baru kawin. Nah, ya. Itu nih bahasa. Tapi nih bahasa hukum itu penetapan. Kita sepakati dulu. Coro sampai kate nikah itu harus pacaran dulu. Terus ya, aku iruku pesek loh ya. Meripatku ini loh ya. Aku itu mau naik turun ngorokan loh ya. Ini sudah apa, sementing aku gak melihat itu, sementing hatimu bisa menerima saya apa adanya. Ya wis deal, sepakat ya. Kita sepakat, kita tidak ada kesempurnaan, kita punya kekurangan dan kelebihan. Sepakat, itu artinya dalam proses penetapan. Nah wis penetapan baru disahkan. Ya wis sepakat, ya wis kita melanjutkan proses pada. Artinya kalau sudah disahkan, ya kita harus menerima, harus menjalankan konsekuensi yang sudah kita sepakati atau sudah penetapan. Undang-undang juga seperti itu. Apakah nggak boleh direvisi? Boleh. Misalnya awakmu wis tak mau, sama lah kita kan ini omahku iku desa, eroku pesek, kok sampean yo gelem ae. Lah wis dinikahno. Ya apa ning ngene? Ya wis Mas gak iso. Ya wis bisa di judicial review. Nah, ditinjau ulang. Akhirnya cerai. Atau bisa juga nek dalam undang-undang bisa juga. Makanya ada uji publik. Kalau dulu itu undang-undang itu efektif berjalan itu setelah 2 tahun. Tapi kalau sekarang kan enggak. Karena apa? Ada teknologi undang-undang baru ditetapkan sampai seru. Undang-undang mari dikedok kayak sampai seru. Langsung berlaku ya. Tidak ada alasan masyarakat tidak tahu. Kalau zaman dulu era pasca reformasi atau Orde Baru 2 tahun baru undang-undang itu efektif. Artinya ketika ada pelanggaran terkait dengan undang-undang itu tidak bisa dikenakan sanksi sebelum masa efektif daripada undang-undang itu ditetapkan setelah disahkan. Tapi sekarang kan enggak. Saya kan cepet ya. Saya undang-undangnya malah dinteni ya. Misalnya saiki maraknya korupsi, mega korupsi di negara kita besar berapa triliun.
Terus nek wis korupsi 1.000 triliun Pak, duwike kira-kira dibalekno tuh nek dibalekno digawe apa? Kalau tidak ada dasar hukumnya, ya akhirnya kan ada yang viral. Enggak apa-apa saya dihukum 10 tahun. Tapi saya punya tabungan 50 triliun. 10 tahun aku urip di penjara, tapi setelah keluar atau minimal keluarga saya di rumah punya kas, punya tabungan 50 triliun. Kan banyak. Sampai ada perempuan saya rela di penjara 6 tahun. Yang penting mau ngaku oleh warisan 300 triliun. Nah, itu nih kasus besar di pusat. Kalau di daerah-daerah, misalnya Anda korupsi di koperasi, hutang 200 juta, koperasinya kecil ya. Akhirnya koperasi ini protes, wah iki apa iki kalau diproses hukum bahaya. Lalu kalau bahaya, kita pajak kita tidak sampai 200 juta, yang kita laporkan hanyalah 50 juta. Kalau kasus ini kita naikkan ke pengadilan, oh berarti omset koperasi ini adalah miliaran. Artinya pajak yang disetorkan negara harus sesuai dengan omset yang ada. Lah ini kasus perorangannya 200 miliar. Berarti kalau anggotanya banyak, oh, miliaran dong. Tapi laporan pajak, akhirnya Pak wis dana wis sampe tak kokno. Tapi balekno duwike. Ngono kan. Iki nek masyarakat kecil, tapi kalau di pusat wis apa-apa di penjara 5 tahun, umari ngono oleh warisan 300 triliun. Ya. Atau ngene wis sampean dirabi oleh pengusaha. Kaya raya kok artis ya. Abi Muiz ya. Terus gak apa-apa Muiz di penjara 10 tahun. Tapi kebutuhan gue omat dicukupi ono duit 300 triliun. Wis gak ndek bojo gak patek ngene ya. Nah, ngono ya apa? Karena apa? Undang-undang perampasan hak aset korupsi belum ada. Walaupun kalau itu ada, nunggu proses inkrah. Artinya putusan terakhir. Cara urusan wis beres stres baru harta itu menjadi dikuasakan dikembalikan kepada negara. Tapi tahapnya lama. Tapi ini kalau undang-undang perampasan hak aset korupsi, wis gak ngurus. Ketika dia terbukti ya sah, langsung asetnya diblokir kabeh. Nah, kalau yang kemarin kan hanya perlu dilelang dulu dan sebagainya, baru ya suwe rek. Akhirnya Indonesia itu sakjane kan sudah. Yang terbaru ini adalah korupsi tentang lahan kelapa sawit. Loh, bayangkan, ini hampir ada 1 juta hektar. 1 juta hektar kira-kira sak endi rek? Karo Kabupaten Mojokerto ngono. Kira-kira nek sampean duwe 1 juta hektar itu ya apa ya? Cor ditanduri pari, ditanduri wadah. Nah itu kalau memang terbukti salah, ngenteni proses hukum kesemuan kan, medak lahan ini. Akhirnya kalau ada undang-undang yang menaungi itu langsung alih fungsi, alih pemilik, langsung dikuasai negara. Negara punya perusahaan nggak? Punya BUMN. BUMN bidang ini siapa? Langsung tangani. Nanti hasil sitaan dari kasus korupsi langsung ditangani negara sehingga itu bisa hasilnya bisa langsung dimasukkan pada hajat kepentingan. Nah kalau belum undang-undangnya ya bedak ya. Itu gali sampai nanggene Polres lho ya. Ono pada motor api-api Pak, ono Vixen, ono Vario Pak. Kepanasan kudanan Pak, opo Pak, eman Pak. Nah, itu karena barang beber, barang hasil curinya ya. Ya apa ini? Kan nunggu proses inkrah dulu baru bisa dilelang, atau bisa juga ketemu pencurinya, ketemu pemiliknya, biar yang punya bisa ngambil. Mana itu wis anu ya wis tak sampai ini kan. Ya. Oke, itu contoh. Kemudian pelaksanaan ketika perubahan sudah dilaksanakan ini contohnya.
Yang terakhir tahapan dalam proses undang-undang itu ada tahapan evaluasi atau istilahnya adalah peninjauan kembali. Ya, undang-undang sih gak naik berubah di uripe awak dhewe ya Al-Qur'an dan hadis itu ya. Kok isi gaweane Gusti Allah ya wis gak iso ya. Kok misal pun ngubah undang-undangnya Al-Qur'an. Nek undang-undang cek gawean sampean, genanku nek Pak Sam besok jam 8:30 ya, iya. Pak masih ada 2 ya wis jam 9. Itu bener ya. Pak gak disiplin Pak. Seperti sampean kuliah, timbangnya gak kuliah. Kalau saya mau disiplin, wah gak usah kuliah. Saya rugi sapa? Sampean nunggu itu gak gratis. Rugi waktu, ini pacar kawan, budal ngoyo-ngoyo, mendung-mendung, geremeng ibu baru sarapan, nggak ada. Kalau ini kasih do kuliah, enggak. Gue mulai telat dikit geremeng ibu, ya, ayo cari kuliah. Kok mulai ini maghrib, nah dia sampean, nah ya apa? Ayo kaki uring-uring kan sampean. Yang undang-undang itu tidak haram untuk dievaluasi. Jadi artinya jadi adik-adik mahasiswa tidak haram untuk Anda kritik gitu. Misalnya hari ini ada statement dari Pak Presiden Prabowo misalnya terkait dengan kebijakan impor. Presiden Prabowo berstatement, ini menteri-menteri jangan ada kuota impor, silahkan los saja kuota impor. Padahal kebijakan global Amerika pajak impor itu tinggi sekali. Jadi kayak HP itu nek buktinya regane 2 juta ya. Sampai beli 2 juta. Aslinya kulane 500.000. Sama halnya motor Vario. Anda beli berapa? 30 juta. Pada kulane piro? Paling 15 juta. Mana sampai lesik? Wah. Wis impor dari Jepang regane 15 juta. Kemudian kena biaya cukai dari 20 juta, pajaknya 5 juta, leasingnya 3 juta, lah tadi 30 juta. Jadi harga 15 juta menuju 30 juta. Maka itu perlu evaluasi, perlu kajian ketika ada kebijakan yang kontroversi. Anda boleh mengkritik, Anda boleh, Anda tidak setuju, Anda menyuarakan. Saya ini jalurnya ada apa? Yo, memang secara konstitusi harus melalui partai politik, lembaga-lembaga legislatif, tetapi bisa juga dipengaruhi dengan dunia medsos. Misalnya saya Indonesia membengok misalnya. Wah, harga BBM kok di Malaysia harganya 7.000 pertama, kok kene kok 12.500, hampir selisih 100% dari sana. Kok iso Malaysia harganya 7.000, kok di Indonesia katakan 14.000 lah. Padahal ya podo aja. Nah, apa yang salah kebijakan? Nah, itu artinya boleh ada kritisi karena kebijakan manusia tentunya tidak ada yang sempurna. Begitu juga karena situasi, ruang dan waktu, iklim itu juga akan mempengaruhi. Ya sampe nek gak gelem lawang jene bensine gak gelem 20.000 ngirime lho. Iya nek kono nggo tol nggo kota nek ngirime nang ngene Papua, nang ngene pelosok-pelosok pedalaman. Ya sisi mana? Wong ini kok Mojokerto ya regane sego pecel kok utara sungai mek loris. Nek selatan sungai beda ya. Sampeyan pecel kono regane masalah, pecel iwak ndok regane 15.000. Nang Brangkal 10.000 soal iwak ndok, 15.000 soal iwak pitik ya. Iku nduk Mojokerto tok lho rek.
Lho kon gak kok hitung sampean niku blonjone wong-wong iku nang Pasar Mojokerto. Nah, bensine anune. Waktune. Dan yang berangkat ide ya dalanan. Oke, itu mungkin contoh-contoh sederhana yang mungkin adik-adik bisa paham. Begitu juga negara. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan metode perundang-undangan. Jadi kalau berbicara tentang metode, ini tentang isi peraturan ini bagaimana mencapai tujuan atau substansinya. Isi dipelajari ilmu hukum diserta legal drafting atau ketentuan perundang-undangan. Jadi isi pokok daripada intinya undang-undang itu apa sih? Misalnya kesehatan, misalnya. Ini kalau di pemerintah Kabupaten Mojokerto, Indonesia Kabupaten Mojokerto sudah mencapai UHJ. Artinya ada kebijakan masyarakat Kabupaten Mojokerto, wis gak matik BPJS dibayari negara. Pokoknya KTP Mojokerto los. Peraturannya ikut BPJS, artinya apa? Perawatan, pengobatan yang di-cover oleh BPJS gratis. Ini pemerintah Kabupaten Mojokerto sudah deal mulai kemarin disosialisasikan. Artinya pokoknya sampean berobat ke puskesmas, ke rumah sakit, ke apa yang menggunakan BPJS dengan dasar KTP Kabupaten Mojokerto gratis. Sampean gak bayar bulanan, gak bayar. Di-cover oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto melalui dengan anggaran APBD. APBD itu juga uang sampean juga, uang pajak juga. Cuma dialokasikan untuk kesehatan warga masyarakat. Ini yang namanya substansi peraturan tentang nek ngomong kebijakan contoh peraturan BPJS. BPJS itu maksudnya apa sih? Substansinya apa sih BPJS itu? Itu artinya nek menurut adat budaya kita ya gotong royong masa kan, gotong royong apa ya raksasa, artinya tanggung mereka, saling tolong menolong sesama. Di dalam Pancasila kita ada nggak mengajarkan itu? Isinya itu ada nggak? Saling menolong dan sebagainya. Artinya apa? Anda nggak sakit yo bayar, sing sakit yo bayar. Artinya tanggung. Artinya dari iuran-iuran BPJS itu digunakan bagi mereka-mereka yang membutuhkan. Wah kenaan Pak Yojo ngono, sampe gelem ah. Ya wis, ini loro sampean, untu loro wis. Hati sampean. Siapa? Milih sampean. Kalau hari ini misalnya sampean bayar BPJS, kemudian sampean gak sakit atau pengeluaran BPJS itu tidak digunakan, ya Anda harus bersyukur, alhamdulillah. Minimal sampean bisa nulungin saudara sampean yang sakit, dan Anda diberikan rahmat kesembuhan kesehatan. Sampeyan gelem loro tapi digratisno atau meripat sampean misalnya. Tahu suntul loro wis kan temen-temen bolong nek didok ya. Kamu harus dicabut. Wah, gak iso kudu nang rumah sakit lho. Ya. Nang rumah sakit budal gratis kabeh wis. Tapi sampeyan gelem milih ndi. Nah. Sampeyan aja bersulon, wah kenaan bayar ngono ya yo aja ngono. Sampeyan harus bersyukur. Pikiran itu sampai nyambangi kok sampai loro nang rumah sakit bener. Ya layu sakmono iki kena apa lambungmu yo. Kan gelem loro lambung wis cek disambangi kok sampean ke rumah sakit mana-mana nanti. Ini adalah salah satu isi kebijakan, harapannya adalah memberikan kesejahteraan, keadilan bagi kehidupan, kebahagiaan bagi masyarakat atau rakyat Indonesia. Ini tujuan dan substansi dari kebijakan undang-undang itu di kalau undang-undang ini saja, undang-undang itu wah peraturan kampus. Kalau hari Kamis kubunya harus putih, ya apa sampean? Nah, lerek. Ya, apa substansinya? Undang-undang harus punya. Oke.
Berikutnya tentang teknik perundang-undangan ini berbicara tentang bentuk luarnya pertama. Jadi masalah penamaan suatu perundang-undangan. Jadi cover. Ini undang-undang apa? Tentang apa? Tema besarnya. Tema besarnya adalah pendidikan apa? Pendidikan apa? Ya, dasar, menengah, lanjutan Pak. Oke, berarti membahas tentang. Kemudian isi di luarnya adalah pembukaan atau pendahuluan pengertian umum bahasa yang digunakan. Yang dinamakan masyarakat Kabupaten Mojokerto itu seperti apa? Misalnya, kok enggak, rasa lo orang Mojokerto. Iya, tak ngurip tinggal hidup di Mojokerto, tapi KTP sampean wong Jombang ya. Lah apa? Lah kula kuliah ten ngene Unim ya Pak. Dadi kula kos ten ngene Gayaman. Ya ten Mojokerto, terus kula sakit. Ya gak iso rek. Harus penduduk masyarakat yang ditunjukkan dengan kartu penduduk warga kabupaten baru di cover dengan kebijakan tersebut. Nah ini pemahaman ini biasanya dicantumkan di setelah nomor ketentuan umum. Yang dimaksud dengan warga Kabupaten Mojokerto adalah penduduk warga Mojokerto yang menetap minimal 3 bulan atau dengan menunjukkan kartu tanda penduduk warga Kabupaten Mojokerto. Atau mungkin uji proses domisili boleh. Bapak mau ujian itu loh berdomisili di sini Pak. Asli saya memang dari Jombang, tapi karena saya hidup di Mojokerto, karena saya kuliah di Mojokerto, sehingga pos di desa Gayamu, sehingga saya minta surat keterangan domisili bahwa saya memang tempat tinggalnya di Gayamu. Jadi ketika ada kejadian sesuatu, oh itu arek ini. Oh mendi, Gayaman, oh apa arek kos kok belum dia, tapi ada hasilnya dari. Kemudian kalau kita bicara tekniknya itu ada batang tubuh. Ini mulai dari ketentuan umum baru membahas tentang pasal-pasal yang dikenakan. Bentuknya apa, struktur jabatannya apa, masa periodisasinya seperti apa, hak dan kewajibannya apa. Anda ingat nggak ketika Anda belajar ilmu hukum bahwa isi hukum itu isinya apa? Ada hak, ada larangan, ada perintah, ada anjuran dan sebagainya. Kemudian ada penutup. Penutup itu biasanya di pasal-pasal terakhir. Itu yang mengatur tentang evaluasi, perubahan. Jika terjadi sesuatu pelanggaran yang di luar ketentuan, maka akan diatur dengan kebijakan prerogatif. Kemudian yang kedua bentuk dan sistematika peraturan, aturan bagian bab itu ada istilah urutan bagian, bab, pasal dan ayat-ayat. Kalau Anda baca urutan kan ada bagian. Ketika Anda ingat nggak ketika Anda konvercap atau konvensi atau muscap atau musma itu kan ada bahasa definisi atau peristilahan yang disepakati itu. Misalnya kalau di dalam senat mahasiswa itu ada DLM apa DLM itu mereka orang gubernur BEM, orang presiden BEM. Terus gini kalau di undang-undang kemahasiswaan kita apa istilahnya? Kalau dulu ketika saya mahasiswa itu ada lurahnya, bukan presiden. Ini zaman sebelumnya mungkin keren ya. Mahasiswa itu kalau senat di perguruan tinggi namanya presiden BEM. Kalau di fakultas namanya apa? Gubernur BEM. Terus mana ini 5 prodi berarti kan bupati. Ada ragam bahasa. Ini ya, jadi oke, sampai di sini barangkali ada pertanyaan monggo.